Oke, kenapa kreator di Indonesia dibayar lebih murah, sedangkan kreator di US dibayarnya lebih mahal? Ini gue lagi ngomongin platform YouTube. Kalau kalian kreator atau sering nonton YouTube, biasanya tahu istilah yang namanya CPM atau cost per mile. Makanya di sini gue akan bahas kenapa CPM YouTube setiap negara itu berbeda-beda. Dan surprisingly, setelah gue riset, ada hubungannya dengan GDP suatu negara. Oke, welcome to YouTube Playbook episode 9. Hari ini gue akan bongkar tuntas pertanyaan sejuta umat YouTuber atau audiens YouTube, kenapa CPM di Indonesia rendah sedangkan di negara-negara lain ada yang lebih tinggi. Gue akan bahas perspektif ini dari hasil riset yang gue udah temuin. Tapi sebelum mulai, kalian harus tahu dulu arti dari CPM ini. CPM atau yang gue sebut tadi di awal, cost per mile, adalah seberapa banyak advertiser atau brand bayar ke YouTube per 1000 views. Jadi buat kalian yang masih ngira CPM ini advertiser bayar ke kreator, itu salah. Karena sebenarnya CPM itu adalah berapa banyak yang advertiser bayar ke YouTube per 1000 views. Jadi harus bedain dulu nih. Nah, nanti kalau kreator itu ada istilahnya lagi. Nanti akan gue jelasin di akhir, makanya kalian nonton ini sampai akhir ya. So, kita balik ke topik awal. Kenapa CPM di Indonesia itu lebih rendah ya dibanding negara-negara yang lain? Di sini gue akan membandingkan negara Indonesia dengan US supaya kalian kelihatan nih perbedaannya di mana. Nah, sebenarnya faktor yang mempengaruhi besaran CPM ini, faktornya banyak banget guys. Gak sesimpel kayak, oh kreator di Indonesia, YouTubernya udah terlalu banyak, makanya CPM-nya lebih murah, supply dan demand. Itu ada ngaruhnya, cuman itu menurut gue miskonsepsi. Karena jumlah kreator YouTube di Indonesia dan US sebenarnya gak terlalu beda jauh. Jadi gak bisa sesimpel bilang, oh karena YouTuber di Indonesia terlalu banyak. Tapi kalian harus ngertiin dulu, salah satu faktornya adalah GDP suatu negara. Nah, kenapa beberapa negara punya CPM lebih tinggi? Ini ada ngaruhnya dengan GDP negara tersebut. Atau dalam bahasa Indonesianya, produk domestik bruto. Dan ada ngaruhnya juga sebenarnya ke faktor-faktor kayak kondisi hidup warganya, jumlah populasi, dan kondisi ekonomi negara tersebut. Sebagai contoh, biar nggak tele-tele, negara-negara kayak di Asia Pasifik, India, Pakistan, mereka punya populasi yang jauh lebih tinggi dibanding negara-negara di Eropa. Gak cuman soal populasinya, tapi karena behaviornya juga. Karena orang-orang ini biasanya jauh lebih banyak spend time untuk nonton secara relatif ya dibanding negara-negara di Eropa. Oke, kenapa kalau gitu YouTube ini nggak secara simple samain aja CPM semua negara biar adil? Cara kerjanya nggak segampang itu, Bambang. Lo harus ingat, YouTube itu juga butuh keuntungan. Makanya kita ngertiin dari sisi platform, yaitu YouTube. Nah, ketika ngomongin soal AdSense, ini ada hubungannya dengan pihak advertiser, YouTube, dan kita sebagai kreator. YouTube ini bisa gue analogiin sebagai Tokopedia. Jadi dia itu hadir sebagai platform. Jadi advertiser akan menitipkan sejumlah uang untuk YouTube membagikan ini ke kreator. Makanya kalian sebagai kreator ketika nanti punya AdSense, itu biasanya akan di-cut sama YouTube secara persentase. Oke, dari mata platform tadi, sekarang kita pindahin dulu perspektifnya ke mata advertiser atau orang yang ngasih duit ini ke YouTube. Untuk mengerti ini ada faktor kedua, yaitu consumer valuation. Nah, ternyata nggak cuma GDP doang yang ngaruh. Nilai CPM ini ada ngaruhnya juga ke nilai audiens yang nonton di YouTube. Oke, simpelnya gini, masih pakai analogi yang sama, Indo versus US. Advertiser akan melihat beberapa faktor ini, menurut gua. Perbedaan utama kenapa Indo dan US ini beda bayaran CPM-nya. Salah satunya, di US GDP-nya lebih tinggi karena warga di sana punya daya beli jauh lebih besar dibanding di Indonesia. Rata-rata transaksi di US versus Indonesia aja udah beda. Di US orang-orang sana jauh lebih mampu untuk beli mobil mewah atau gadget mahal dibandingkan di Indonesia. Mungkin yang laku biasanya secara retail ya, FMCG, e-commerce dengan harga murah. Terus sesimpel kayak metode pembayarannya, di US itu jauh lebih banyak orang yang pakai credit card. Di Indonesia masih belum terbiasa menggunakan itu. Karena yang satu negara maju, yang satu lagi negara berkembang, sehingga beda nih kualitasnya. Makanya kalau kalian lihat ranknya sebenarnya CPM ini biasanya makin maju negara tersebut, CPM-nya akan makin besar. Karena balik lagi kayak tadi, yang dilihat itu kualitas dari warga negaranya. Makanya nggak realistis nih kalau YouTube samain CPM-nya di US dan di Indo. Tapi tenang aja, kita sebagai kreator nggak harus fokus di CPM ini. Tapi sebagai kreator kita fokus ke namanya RPM atau Revenue Per Mile. Oke, biar ngerti perbedaannya, lu lihat tabel ini dulu deh.
Definisi gampangnya kalau CPM itu biaya yang dibayarkan pengiklan ke YouTube. Nah, kalau revenue per mile atau RPM itu pendapatan yang kreator langsung terima. Nah, kalau CPM ini mewakili data berapa biaya pengiklan bayar ke YouTube per 1000 tayangan. Jadi ini cuma soal AdSense. Tapi kalau RPM ini bisa macam-macam. Karena di YouTube ini tersedia source of income yang lain kayak membership, affiliate, supers, YouTube Premium, dan ini semua adalah kategorinya RPM. Per 1000 views kita dibayar berapa nih dari sini? So simpelnya CPM ini adalah pendapatan kotor dari kreator. Tapi kalau RPM itu udah pendapatan bersih. Oke, gimana dong solusinya kok? Kalau CPM negara kita rendah? Gue bagi ke dua solusi ya. Yang pertama, kita bisa target ke audiens internasional dengan cara membuat konten yang berbasis Inggris dan interest yang jauh lebih general. Biar orang-orang di negara manapun bisa belajar dan nonton konten lu. Cuman ini menurut gue investasinya jauh lebih besar. That's why ada solusi kedua, yaitu niche yang premium dan jangan cuma mengandalkan AdSense. Nanti gue akan bikin modul playbook, soon akan launch. Jadi gue di sini akan breakdown gameplay di YouTube tuh gimana. Buat pemula, buat yang mau grow channel, tungguin aja modul ini akan segera launch di akhir episode YouTube playbook ini. Tapi niche premium ini maksudnya gimana kok? So setelah gue riset, YouTube membayar kreator sesuai tingkatan niche. Kalau lu ada di niche finance dan investment, itu biasa CPM-nya jauh lebih tinggi dibanding orang-orang yang membuat video entertainment. Menarik kan? Nanti datanya gue spill di modul playbook aja ya. Jadi niche premium ini adalah maksudnya niche yang lagi kalian bahas sekarang itu berpengaruh ke jumlah CPM yang akan kalian dapetin. Nah yang terakhir, jangan cuma ngandelin AdSense. Ini gue udah pernah bahas, kalian lihat aja di episode 6 dan 7. Karena YouTuber itu nggak terbatas dapetin penghasilan cuma dari AdSense doang. Lu bisa leverage model-model bisnis yang lain. Nah ini juga akan gue breakdown di modul playbook gue. So stay tune aja, gue akan tetap sharing lewat YouTube gue ini. Semoga menjawab ya kenapa CPM ini per negara tuh beda-beda. Oke, sekian aja episode kali ini. Episode 10 atau episode terakhir, gue akan membahas kenapa lu gak akan viral kalau lu gak ngerti analytics di YouTube. See you di next episode.